Apakah pelunasan hutang puasa dibatasi seiring tibanya bulan Ramadan yang baru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak terasa bulan Sya'ban sudah 1 pekan berlalu. Artinya, dalam beberapa hitungan hari ke depan, bulan Ramadan kembali akan mengetuk setiap pintu-pintu rumah kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap diri mengintrospeksi. Boleh jadi selama ini masih banyak ibadah-ibadah yang belum kita sempurnakan, sehingga momentum Ramadan adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk melakukan proses perbaikan diri. Di sisi yang lain, boleh jadi ada di antara kita yang masih memiliki tunggakan hutang puasa Ramadan yang lalu dan belum sempat tertunaikan sampai hari ini. Maka, wahai saudaraku, waktu kita sungguh sangat sempit. Mari kita gunakan momentum Sya'ban 3 pekan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Karena sejatinya di antara bentuk hutang seorang hamba kepada Allah yang wajib dilunasi dan akan dituntut oleh Allah Ta'ala di yaumil hisab, salah satu di antaranya adalah hutang menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Diceritakan ada seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan dia berkata, "Inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin, faqala ara'aiti law kana 'alaiha daynun akunti taqdhinahu?" Qala na'am, qala fa dainullahi ahaqqu bil qadha. Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia, sementara almarhumah memiliki tunggakan hutang puasa selama 1 bulan full, penuh. Apakah saya punya kewajiban untuk melunasi hutangnya?" Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kalau sekiranya ibumu masih memiliki tunggakan hutang kepada sesama manusia, apakah engkau selaku ahli warisnya memiliki kewajiban dan berhasrat untuk melunasi hutangnya?" Maka si wanita ini menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Maka pun demikian, hutang ibumu kepada Allah itu pun jauh lebih wajib untuk ditunaikan." Maka inilah menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan penegasan kembali dalam riwayatnya yang lain, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Siapa orang yang meninggal dalam kondisi menunggak hutang puasa, maka walinya berkewajiban untuk menggantikan hutang puasanya. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan di kalangan masyarakat kita terkait limit waktu pelunasan hutang puasa. Apakah pelunasan hutang puasa dibatasi seiring tibanya bulan Ramadan yang baru? Menjawab pertanyaan di atas, ada sebuah hadis yang sering muncul ke permukaan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan, "Kana yakunu alayya saumun min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, asyghlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah mengatakan, "Aku itu punya hutang Ramadan yang belum saya sempat lunasi dan baru bisa saya lakukan di bulan Sya'ban ini. Alasannya adalah karena saya sibuk untuk melayani Rasulullah SAW." Dari hadis ini kemudian ikhwatillahi, kita bisa mendapatkan berbagai macam pelajaran sekaligus hikmah yang ini menjadi landasan hukum dan landasan amal bagi kita semua. Yang pertama, terkait ambang batas untuk mengqadha atau melunasi hutang saum Ramadan yang lalu.
Dalam bab ini, para ulama berselisih pendapat terkait adanya kewajiban untuk menunaikan qadha plus dengan ditambah fidyah bagi orang yang mengakhir-akhirkan mengqadha saumnya hingga akhirnya tibanya Ramadan yang baru. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua arus pandangan yang beragam. Yang pertama, jumhur mayoritas para ulama dalam hal ini, mayoritas para sahabat, termasuk ulama di kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mayoritas para ulama ini memiliki pandangan bahwasannya siapa orang yang mengakhir-akhirkan kewajibannya untuk mengqadha Ramadan yang lalu hingga akhirnya tiba Ramadan yang baru, maka yang bersangkutan memiliki dua konsekuensi. Yang pertama adalah menunaikan qadha'nya, dan yang kedua adalah menunaikan fidyahnya. Hanya saja sebagai bentuk kritikan, pendapat-pendapat ini tidak memiliki landasan nas yang jelas dan tegas, baik di dalam Al-Qur'annya ataupun dalam sunnahnya. Pendapat yang kedua, dan insya Allah ini yang jauh lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam, adalah pandangan di kalangan madhab Imam Hanafi, termasuk dalam hal ini Imam Ibnu Hazm, demikian juga Imam Ibrahim An-Nakhai di kalangan para tabi'in, di mana pendapat yang kedua ini memiliki pandangan bahwasannya tidak ada kewajiban fidyah sama sekali, cukup dengan menunaikan kewajiban qadha. Hal ini didasari dengan petikan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dan lakukanlah qadha di hari yang lain tanpa ada pembatasan waktu. Menilik pendapat yang kedua, yang insya Allah yang paling kuat, bukan berarti kemudian kita menganggap sepele untuk mengqadha hutang puasa kita. Karena walau bagaimanapun, sejatinya seorang mukmin itu senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan. Adalah Imam Ibrahim An-Nakhai memberikan nasihat kepada kita semua. Idza tataba alaihi ramadanan somahuma fa in sahha bainahuma falam yaqdil awal fabi'sa ma sana'a wal yastaghfirillaha wal yasum. Bila mana ada di antara kita belum menunaikan qadha atas hutang puasanya di masa lalu, sementara Ramadan yang baru telah tiba, dan di sisi yang lain Allah Ta'ala telah mengkaruniakan kepada yang bersangkutan kesehatan dan tidak ada uzur sama sekali untuk menunaikan saumnya, maka sungguh perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Oleh sebab itu, hendaklah yang bersangkutan memperbanyak beristighfar kepada Allah, memohon pengampunan atas kekhilafannya, dan tunaikanlah kewajiban untuk melunasi qadha hutang puasanya. Dan selanjutnya, ikhwat rahimakumullah, pembelajaran yang kedua dari hadis ini adalah apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau baru memiliki kesempatan untuk menunaikan qadha puasanya di bulan Sya'ban. Ini mengisyaratkan kepada kita terkait adab dan etika seorang istri yang senantiasa siap sedia melayani suaminya kapan saja, di mana saja, ketika waktu itu memang memungkinkan untuk dilakukan. Yang saya maksud dalam hal ini, saya mengutip dari apa yang dikatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, disebutkan anna kulla wahidatin minhunna kanat muhayyatan nafsaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutarasidah listimta'ihi fi jami'i awqatiha in arada dhalika wa la tadri mata yuriduhu wa lam tasta'dinhu fi shaumi makhafatan ay ya'dana wa qad yakunu lahu hajatun fiha fatafutaha alaihi wa hadha minal adabi. Disebutkan ikhwat rahimakumullah, adalah setiap istri-istri Rasulullah SAW, mereka senantiasa mempercantik dirinya, dan termasuk dalam hal ini mereka tidak menunaikan ibadah saum sunnah karena mereka memiliki kekhawatiran jikalau suatu waktu Rasulullah datang ke rumahnya dan meminta untuk dilayani layaknya suami istri, sementara saat itu istri-istri beliau sedang saum, hingga akhirnya
hasrat biologis dari Rasulullah SAW kepada istrinya itu kemudian tidak tertunaikan hanya karena istri-istrinya sedang menunaikan ibadah saum. Wahada minal adabi, dan ini adalah adab atau etika seorang istri dalam rangka melayani hasrat biologis suaminya. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan kepada kita terkait kenapa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha baru bisa menunaikan qadanya di bulan Sya'ban. Hal ini dilatar belakangi karena li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu mu'dhama Sya'ban fala hajata lahu fihinna hina idin fin nahari wa li'annahu idza ja'a Sya'ban yadhiqu qada'a Ramadan fa innahu la yajuz ta'khiruhu. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha mengerti benar bahwasanya ketika tibanya bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu memperbanyak ibadah saum sunnahnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW saum sunnah, istri-istrinya pun dalam hal ini Aisyah radhiyallahu taala anha menunaikan kewajiban qadha Sya'bannya, mengingat kalau di siang hari di bulan Sya'ban Rasulullah SAW tidak memiliki keinginan untuk mendatangi istrinya karena beliau sedang dalam kondisi menunaikan ibadah saum sunnahnya. Oleh sebab itu, terkait alasan ini, bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya menegaskan, istadalla bihi ala anna Aisyah kanat la tatatawwa'u bi syai'in min as-siyami la fi ashri dzil hijjah wala fi asyura wala ghairi dzalika wa huwa mabniun ala annaha kanat la tara jawazu tatawwu' liman alaihi dainun min Ramadan. Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwasannya dengan hadis ini mengisyaratkan Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah menunaikan ibadah saum yang sifatnya sunnah. Tidak di bulan Dzulhijjah, tidak juga di bulan Muharram dengan saum Taswa Asyuranya, ataupun saum-saum sunnah yang lain. Hal ini karena dilandasi dengan pandangan Aisyah radhiyallahu taala sendiri, bahwasannya beliau memiliki pandangan tidak boleh menunaikan saum sunnah selama hutang saum yang wajib di bulan Ramadan itu belum terlunasi secara sempurna. Dan ini mengisyaratkan kepada kita terkait kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau memiliki prioritas-prioritas dalam beramal. Mana yang wajib yang harus dikedepankan, serta mana yang sunnah yang harus diakhirkan. Sekaligus hal ini menegaskan kepada kita bahwasannya kesungguhan seorang istri dalam melayani suaminya jauh lebih utama daripada menunaikan ibadah saum yang sifatnya sunnah. Sehingga terkait hal ini, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala menegaskan, wala a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal wala fin nisa'i mutlaqan imra'atan a'lamu minha. Kata Imam Az-Zahabi, saya tidak pernah menemukan sosok seorang wanita yang begitu pintar dan cerdas di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW melebihi kecerdasan seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka inilah mungkin poin penting yang harus kita perhatikan. Sehingga mari rekan-rekan sekalian, mumpung masih ada waktu bulan Sya'ban dalam beberapa pekan ke depan, yang masih memiliki hutang saumnya, silahkan bersegera lunasi hutangnya sebelum tibanya Ramadan yang baru. Dan di sisi yang lain, belajarlah dari sosok pribadi Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau begitu amat sangat cerdas, pintar memilih mana-mana saja amalan-amalan yang harus prioritaskan di antara amalan-amalan yang Allah syariatkan kepada kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.